Saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta, tepatnya berada di tengah-tengah teman-teman dari Serikat Buruh yang akan menuju ke kawasan Istana Negara. Saat ini saya sedang dengan Ibu Rasminah dari SBSI FKUI. Kita mungkin bisa bertanya-tanya dengan Ibu Rasminah. Ibu, kalau boleh tahu ya Bu ya, inti dari tujuan teman-teman buruh dalam hari ini itu apa Bu? Ya, biasa tiap tahun kita melakukan aksi May Day yang sekarang hari libur. Ya, sudah resmi hari libur May Day yang setiap tahun kita rayakan dengan teman-teman buruh. Nah, salah satu tuntutan kita untuk memperbaiki hidup layak, ya, upah layak. Nah, itu salah satunya. Untuk berbicara KHL ya Bu ya, masih nggak jadi isu yang dibawa dalam demo kali ini, dalam aksi buruh kali ini, atau tetap menuntut hal-hal yang bersifatnya lebih ke global karena menyangkut ke depan kita sudah menyambut AFTA gitu loh. Ya, kami sebenarnya Indonesia belum siap menyambut apa ya AFTA ya dengan MEA, itu belum siap menyambutnya, belum siap, buruh-buruh kita itu belum siap, belum sampai ke kesiapan kita. Iya, kami salah satu masih dalam tuntutan kami tolak free trade MEA, CAFTA, masih itu, ya. Nah, ini tiap upah layak ini tiap tahun pasti dijadikan salah satu isu ya Bu ya. Iya. Sebenarnya berapa sih upah layak yang pantas untuk teman-teman buruh ini Bu? Kalau berdasarkan hitung-hitungan? Berdasarkan hitung-hitungan dengan survei yang terakhir oleh tripartit, baik serikat, baik Apindo, baik Dinas Tenaga Kerja, karena ini ada dibentuk pengupahan yang survei ke daerah, setiap daerah. Kalau di DKI layaknya itu 3,8 sebenarnya, 3,8. Kenapa saya sebut 3,8? Itu sudah hitung-hitungan dengan kenaikan, ya, kenaikan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Karena tidak ada gunanya dinaikkan sampai 2,8 itu sampai hari ini, ya, tetap naik, transportasi naik, bahan 9 pokok pokok itu naik, jadi sama saja, tidak ada gunanya naik 2,8 itu. Mungkin kalau untuk beberapa orang ya Bu yang tidak mengerti tentang hitung-hitungan KHL ya Bu ya, terutama ada mereka yang merasa permintaan teman-teman buruh ini di luar nalar, misalkan uang bioskop, uang parfum. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dan kenapa teman-teman buruh menuntut hal-hal yang sebenarnya kebutuhannya sekunder seperti itu Bu? Iya, memang itu pada pikiran teman-teman pada saat mereka liburan, ada hiburan. Karena dari bekerja mereka non-stop itu ada lembur, harus ada hiburannya dong, kan gitu, menonton. Jadi seperti layaknya lah orang. Jadi kalau kita bekerja non-stop, ya, itu tidak akan fix, ya, apa kita. Jadi alangkah baiknya, dan lembur itu pun paling maksimal di undang-undang 2 jam. Ya, ini kan sekarang ini apalagi butuh pengusaha itu butuh sekarang lagi produksi banyak. Dibikin lembur dari di atas 2 jam dan 3 jam. Itu tidak layak lagi. Nah, itu. Nah, ada juga beberapa tanggapan dari masyarakat awam ya. Kadang kan berbicara teman-teman buruh ini sebenarnya ada yang misalkan dalam tanda kutip dia mempunyai kendaraan yang sebenarnya di atas standar dia. Misalkan katakanlah motor dengan merek tertentu yang harganya mahal gitu kan. Bagi orang-orang yang tidak mengerti, ini sebenarnya sudah menjadi tahapan standarisasi hidup layak seorang buruh gitu loh. Ini dibenarkan nggak sama Ibu? Ketika teman-teman sudah punya kendaraan yang memang dikatakan bagus, tapi mereka masih menuntut gitu loh, misalkan upah dinaikkan dan lain-lain. Oh gini, misalnya mereka kan ada suami istri kerja, kan? Jadi dari hasil yang kita lihat, ya mungkin ada sedikit yang lebih lah gitu. Tapi kalau mereka hanya satu orang yang bekerja di rumah tangga itu dan punya anak, itu tidak cukup Pak. Karena ada 2 suami istri bekerja, maka mampu membeli itu. Mungkin itu juga kredit Pak, ya kan gitu. Kredit diupayakan
ya menutup-nutupi saling ya gitulah. Jadi pas-pasan juga sih sebenarnya.